Kamu hidup di zaman terbaik dalam sejarah medis manusia. Vaksin, antibiotik, bedah jantung terbuka. Kita bisa mendeteksi kanker sebelum terasa. Kita bisa mengganti ginjal orang lain dengan ginjal asing. Kita punya obat untuk hampir segalanya. Dan tetap saja, kita sakit. Bukan sakit karena infeksi atau luka, sakit karena tubuh kita sendiri yang mulai rusak dari dalam. Diabetes, hipertensi, obesitas, autoimun, penyakit-penyakit yang hampir tidak ada namanya di era sebelum pertanian. Sekarang, bayangkan ini. Seorang pria berusia 40 tahun hidup 15.000 tahun yang lalu. Tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, tidak ada suplemen. Ia tidur di tanah, ia berlari dari predator, ia makan apa yang bisa ia temukan. Dan tulang-tulangnya yang kita temukan ribuan tahun kemudian menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kepadatan tulang yang lebih tinggi dari atlet modern, gigi yang hampir tanpa kerusakan, sendi yang tidak menunjukkan tanda-tanda artritis kronis, dan tidak ada satupun tanda penyakit metabolik. Bagaimana bisa manusia tanpa dokter lebih sehat dari kita? Penelitian terhadap populasi hunter-gatherer yang masih hidup hari ini, suku Hadza di Tanzania, suku Chimene di Bolivia, suku Kung di Kalahari, menunjukkan bahwa orang yang bertahan melewati masa kecil sering hidup hingga 60 bahkan 70 tahun, tanpa dokter, tanpa apotik, dan mereka tidak menghabiskan dekade terakhir hidup mereka di atas kasur rumah sakit. Jadi pertanyaannya bukan soal berapa lama mereka hidup. Pertanyaannya adalah, kenapa tubuh mereka bekerja jauh lebih baik dari tubuh kita? Mari mulai dari yang paling jelas, gula. Manusia purba makan buah hanya ketika musimnya tiba. Madu ditemukan mungkin beberapa kali setahun, dan mendapatkannya berarti melawan lebah. Gula adalah sesuatu yang langka, berharga, dan harus diperjuangkan. Jadi otakmu berkembang untuk menginginkan gula dengan intensitas yang tidak proporsional. Setiap kali kamu menemukan sesuatu yang manis, otak melepaskan dopamin dalam jumlah besar. Perayaan kecil, sinyal bahwa kamu baru saja menemukan energi yang berharga. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika sinyal itu bisa kamu picu kapan saja dengan sebotol minuman bersoda yang bisa kamu beli dengan Rp2.000. Otak tidak berubah, sinyal tidak berubah, tapi sumbernya sekarang tersedia tanpa batas, tanpa usaha, tanpa musim. Dan hasilnya adalah epidemi diabetes tipe 2 yang tidak pernah ada dalam sejarah panjang spesies kita. Lebih menarik dan lebih jarang dibicarakan adalah soal cara manusia purba bergerak. Bukan olahraga, menggerakkan. Ketika kita bicara soal kesehatan modern, kita selalu membicarakan olahraga. Pergi ke gym 3 kali seminggu, lari 30 menit, renang, sepeda. Seolah-olah kesehatan adalah sesuatu yang kamu tambahkan ke dalam harimu. Manusia tidak berevolusi untuk diam sepanjang hari dan kemudian berolahraga 1 jam. Ia berevolusi untuk bergerak terus-menerus dengan intensitas rendah hingga sedang sepanjang hari. Penelitian terhadap suku Hadza di Tanzania, salah satu populasi hunter-gatherer yang masih aktif di dunia, menunjukkan bahwa mereka berjalan rata-rata 14.000 langkah per hari. Bukan di treadmill, bukan di jalur khusus jogging, hanya hidup, berburu, mencari makan, membawa air, membangun tempat berlindung, dan ini bukan hanya soal kalori. Gerakan terus-menerus dengan intensitas rendah mengaktifkan sistem metabolik yang berbeda dari yang diaktifkan oleh olahraga intens 1 jam, lalu diam lagi. Ketika kamu duduk lebih dari 2 jam tanpa berdiri, enzim yang bertanggung jawab memproses lemak dalam darahmu, lipoprotein lipase, hampir sepenuhnya berhenti bekerja. Tapi dari semua mismatch yang ada satu yang paling sering diabaikan. Tidur. Bukan kurang tidur dalam arti yang kamu bayangkan. Bukan soal tidur 6 jam versus 8 jam. Ini soal bagaimana manusia purba tidur dan bagaimana cara itu berbeda total dari cara kita. Penelitian dari Jerome Siegel di UCLA yang mempelajari pola tidur 3 populasi hunter-gatherer di Afrika dan Amerika Selatan menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mereka tidak tidur lebih lama dari orang modern, rata-rata hanya 6,5 jam, tapi kualitasnya berbeda secara fundamental. Mereka tidak tidur di dalam gelap total buatan. Mereka tidur dengan siklus cahaya alami, api unggun yang perlahan padam, bintang, bulan, suhu turun di malam hari sesuai ritme alam. Dan ini baru 3 hal. Belum soal stres. Stres manusia purba bersifat akut. Seekor predator muncul, adrenalin melonjak, kamu lari atau melawan. 5 menit kemudian krisis selesai. Tubuh kembali ke baseline. Stres modern bersifat kronis. Tidak ada predator, tidak ada tahanan fisik, tapi ada email yang belum dibalas, tagihan yang belum dibayar, deadline yang tidak pernah benar-benar selesai.
Jadi inilah di mana kita sekarang. Tubuh yang dirancang untuk savana hidup di dalam gedung. Sistem pencernaan yang dirancang untuk makanan musiman dan berserat tinggi diisi dengan gula olahan. Kaki yang dirancang untuk berjalan belasan kilometer sehari dibungkus dengan sepatu dan ditempelkan ke kursi. Otak yang dirancang untuk tahanan yang selesai dalam hitungan menit terendam dalam kecemasan yang tidak pernah berhenti. Dan lucunya, sebagian solusi yang paling efektif ditemukan ilmu kesehatan modern bukan teknologi baru. Berjalan lebih banyak, tidur mengikuti ritme cahaya alami, makan makanan yang tidak memerlukan pabrik untuk membuatnya, memberi otak ruang untuk berhenti dari stimulasi. Bukan karena itu romantis atau nostalgia, tapi karena itu adalah bahasa yang paling lama dikenal tubuhmu. Manusia purba tidak lebih sehat karena mereka lebih kuat. Mereka tidak lebih sehat karena kehidupan mereka lebih baik. Mereka lebih sehat karena tubuh mereka hidup dalam kondisi yang sesuai dengan desainnya.